Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idila Saputri, NPM 1811010212. Izin menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan konsep peserta didik dan pendidik dalam perspektif Islam. Konsep pendidik adalah orang yang bertanggung jawab untuk mendidik, mengayomi peserta didik baik secara jasmani dan rohani, baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor untuk menanamkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Terus konsep pendidik peserta didiknya adalah sebagai subjek dan objek. Tanpa peserta didik maka hubungan timbal balik antar pengajar dan pembelajaran itu tidak akan terjadi. Jadi peran utamanya sangat besar peserta didik ya. Peserta didik adalah orang yang mempunyai potensi, tetapi dia harus mempunyai gurunya. Jadi harus dididik secara mendalam agar ilmu pengetahuannya tersebut bisa tersampaikan dengan jelas dan lancar. Izin menjawab pertanyaan nomor 2. Kewajiban dari pendidik ya, menurut Imam Al-Ghazali adalah menanamkan rasa kasih sayang terhadap murid, bertanggung jawab terhadap pembelajaran, mengayomi, meneladani sifat-sifat Rasul, menjaga silaturahmi antara pendidik dan peserta didik, mengajarkan nilai-nilai positif antara peserta didik dan pendidik. Contohnya, guru terkadang mengajarkan minum duduk, tapi dia misalkan minum tidak duduk. Itu tidak boleh ya, itu harus diajarkan dari hal-hal kecil. Minum duduk berarti kita harus juga duduk. Kita mengajarkan berarti kita harus mencontohkan yang baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jika kita menemukan problem masalah di kelas, siswanya tidak kondusif dalam suatu pembelajaran, apa sih yang kita lakukan? Ubah metode cara kita mengajar. Kenapa? Karena kadang murid itu terasa bosan. Ibaratnya kalau kita gunain metode ceramah itu murid bosan. Itu harus ada game atau harus ada surprise atau permainan, dikasih hadiah. Itu murid tidak akan bosan. Kalau misalkan gurunya monitoring atau ini harus pembelajarannya ini, harus pembelajarannya itu gitu. Kita tidak bisa menuntut diri kita sendiri, tapi kita harus mengikuti kemauan murid juga. Jadi jangan mentingin ego kita sendiri. Kita harus mentingin murid juga. Soalnya waktu saya juga pernah mengajar dan polanya juga terkadang saya ubah jadi asik terhadap murid dan murid juga asik terhadap kita. Tetapi tugas tetap diberikan kepada murid gitu. Yang kedua, bagaimana jika murid itu diajarkan dengan nyambung? Kita sebagai guru harus sabar, pokoknya harus mengajarkan murid secara telaten. Jadi kita nggak bisa asal-asalan. Mau murid bisa atau tidak bisa, kita harus mengajarkan dengan teladan. Jadi kita pelajaran pelan-pelan, maka murid itu akan bisa. Contohnya saya waktu itu mengajar anak kelas 3. Dia mengajarnya, dia emang tidak bisa apapun, tetapi diubah cara metode pembelajarannya. Terus emang anaknya kita deketin kayak pendekatan emosional, maka anak itu tetap bisa nyambung. Dan sekarang malah jadi peringkat satu terus. Jadi kita ubah cara pemikiran kita ubah metode kita ubah sesuatu hal yang mungkin membuat dia refresh, jangan dimarah-marahin atau kayak mana gitu. Terima kasih. Terjawab saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.